This computer. Oke, jadi kita kali ini akan ngebahas tentang digital consumers ya. Jadi digital consumers seperti tadi saya sebutin itu ada dua ya di sini, berarti dua kata yang jadi indikator utamanya. Ada konsumen ya jelas, dan yang kedua adalah digital gitu. Nah, sebelumnya kan kita di mata kuliah yang consumer behavior ya, perilaku konsumen, udah pernah ngebahas tentang konsumen sebenarnya lebih holistik ya, lebih lengkap di sana, lebih banyak konsumen mulai dari ekspektasinya mereka sampai dengan persepsi mereka terhadap sebuah produk atau sebuah layanan, kemudian sampai dengan cara mereka berpikir gitu ya untuk mendapatkan sebuah produk itu kayak gimana juga. Nah, di sini tentu karena ada dua kata utama tadi ya, digital sama consumers, maka memang di sini bahasanya lebih ke digitalnya. Tapi kita juga akan melihat seberapa berbeda sih sebenarnya antara konsumen di platform digital ya, di dunia digital dengan konsumen di ranah tradisional gitu, yang kayak konsumen yang beli di toko-toko dan lain sebagainya. Oke, itu yang akan kita bahas. Dan yang pertama mungkin akan kita sedikit nge-refresh ya sebenarnya. Ini adalah sebuah diagram gitu ya terkait dengan scope of consumer behavior gitu. Nah, ini kan kita nge-refer lagi ya ke consumer behavior. Jadi kalau di consumer behavior yang di versinya Hanlon di sini ada 4 tahapan ya. Jadi ada 4 tahapan di sini yang dia highlight. Mulai dari desire. Jadi desire itu apa ya? Lagi ini ya, ada keinginan untuk membeli atau menggunakan sesuatu. Kemudian ada acquisition. Acquisition ini ya ketika proses pembeliannya itu terjadi gitu. Kemudian ada use or consumption, itu ketika sudah dibeli dan barangnya dipakai atau layanannya juga digunakan. Dan yang terakhir adalah disposal ya, atau divestment, itu ketika barangnya sudah nggak dipakai lagi. Jadi ada 4 tahapan ini gitu ya. Jadi di sini panahnya juga garis lurus terus ya, dari desire ke acquisition, acquisition ke use or consumption, dan berakhir di disposal atau divestment. Nah, kalau dari kalian dulu nih, kira-kira kalau dari model ini, itu ngingetin nggak pada sebuah model yang lain yang udah kita pelajari di consumer behavior waktu itu di semester lalu? Ada yang berpendapat? Silakan. Ada? Siapa? Yuk. Maksudnya gimana, Pak? Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini ya, jadi kan prosesnya ada desire nih, ada orang tuh pengen dulu nih, kemudian dia beli, kemudian dia pakai, kemudian akhirnya dia ngebuang misalnya nggak pakai lagi. Nah, ini kalau yang di consumer behavior yang di mata kuliah yang sebelumnya itu kita pelajari sebagai apa istilahnya? Di sini kan nggak dijelasin secara spesifik istilahnya ya. Ada nggak yang masih ingat? Ada diagram juga yang menggambarkan proses yang hampir sama dengan seperti ini yang ada di mata kuliah consumer behavior. Gitu kira-kira. Ada nggak yang ingat? Belum? Yang apa? Pre-purchase, purchase sama post-purchase itu bukan, Pak? Ya, itu juga berhubungan juga gitu. Apa itu namanya? Bentar lupa. Stage in consumption process. Oke. Iya. Ya, di sini juga sama ya. Jadi itu stage-nya. Jadi langkah-langkahnya memang ketika kita mengonsumsi sesuatu gitu. Jadi dari pre-purchase tadi, kemudian apa sih yang kita lakukan di pre-purchase gitu ya. Pre-purchase kalau di sini yang di mana? Pre-purchase yang di desire. Kemudian acquisition itu adalah purchase-nya, ketika kita ngebelinya gitu ya. Nanti sini kan jelasin ya, purchase gitu. Ketika kita belinya. Dan yang dua setelahnya ini adalah post purchase-nya ya. Jadi setelah dibeli, barang itu kan kita pakai atau kita nggak pakai lagi gitu. Jadi itu yang dari gambaran besarnya benar ada di stage consumption process tadi ya. Selain itu juga ada lagi ya satu terminologi yang lain ya yang sebenarnya erat sekali kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini. Jadi kalau di sini dulu mungkin ada 2 bagian ya yang belum
belum saya sebutin ya. Di sini ada consumer experience dan ada consumer learning gitu. Jadi di sini ada consumer experience artinya ya pengalaman mereka ketika mereka menggunakan sebuah jasa atau sebuah produk secara keseluruhan pengalamannya. Jadi nggak cuman karena sebuah barangnya atau sebuah layanan itu aja, tapi juga ada layanan-layanan lain mungkin yang menyertai produk tersebut gitu ya. Nah nanti kita bahas lebih lanjut tentang consumer experience-nya. Kemudian juga ada consumer learning ya, yang ini kita pelajari juga udahan di consumer behavior. Jadi ya konsumen itu belajar, konsumen itu selalu belajar dengan menggunakan sesuatu, dengan ngebeli sesuatu. Kita mengevaluasi, kita ngerti bahwa oh, oke kalau misalnya aku lagi pengen misalnya apa ya apparel yang bagus gitu ya di sport gitu misalnya aku akan memilih apparel yang ini karena bahannya ini dan kayak gini gitu. Jadi kita sering banget belajar, terutama yang cewek-cewek biasanya mungkin kan belajar ya sampai detail banget sampai istilah-istilah di dunia perskincarean itu yang saya mungkin jauh dari paham karena memang oh ini tuh mengandung ini bisa kayak gini dan lain sebagainya. Nah di situ consumer itu learning juga gitu ya. Selain tadi experience, consumer juga learning. Mereka nyari tahu, mereka nyari bahkan ada hubungannya dengan experience-nya. Mereka ketika sudah membeli sesuatu, oh ini nyaman buat kulit saya dan lain sebagainya. Ya di situ dia belajar juga gitu. Nah, oke, thank you tadi jawabannya Rehan, jawabannya cukup akurat. Itu yang gambaran besarnya tadi yang consumption process tadi. Jadi emang ada stage-nya, cuman kalau kita breakdown lagi lebih detail, itu ada yang namanya ini ya, jadi decision making process gitu. Jadi decision making process ini sebenarnya cuman bagian lebih detailnya dari consumption process tadi itu. Di sini sama juga kalau misalnya kita mau golong-golongkan ya, ada yang di pre-purchase, ada yang di purchase-nya, dan ada yang di post-purchase. Yang di pre itu adalah problem recognition sama sampai dengan evaluation of alternatives ya kalau di sini. Kemudian di sini purchase-nya ada di product choice dan di outcome-nya ini adalah post purchase gitu. Jadi emang sedikit berbeda dengan yang di awal tadi ya. Tapi secara prinsip sama. Secara prinsip tadi adalah yang disebutin sama Rehan gitu bahwa ketika purchase itu ada 3 step gitu ya. Ada pre, ada purchase dan ada post purchase. Masing-masing punya kontribusi ya. Masing-masing itu punya kayak kita punya penilaian sendiri terhadap sebuah produk dari 3 step tersebut. Bisa jadi mungkin kita lagi nyari barang sesuatu, oh tapi nyarinya susah, nggak bisa dicari di Indonesia nggak ada misalnya, atau apapun lah ya. Jadi nggak tersedia, barangnya langka banget, barang yang sebenarnya baru di launch tapi nggak langsung tersedia di pasar gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu kita sudah punya penilaian yang kurang oke mungkin ya pada waktu kita problem recognition gitu. Jadi masing-masing step tadi punya punya kontribusi ya. Jadi harus kita perhatikan sebagai seorang marketer, kita harus memperhatikan masing-masing stepnya tadi. Termasuk yang ada di sini. Di sini kan banyak gitu ya. Di sini banyak kita breakdown-nya. Nah, model yang ini kita lebih anggapnya lebih kita sebutnya populernya ya dengan decision making process ini ya. Cukup istilahnya adalah decision making process. Kognitifnya bisa nggak kita sebutin karena memang cenderungnya kognitif. Ini adalah gambar diagram yang sama persis ya dengan yang saya berikan pada waktu di consumer behavior ya, dan bukunya pun juga sama ya dari bukunya si Solomon ini ya sumbernya. Jadi emang masih pakai yang sama persis dengan yang ada di sana, karena memang ini adalah model yang paling populer terkait dengan decision making process. Nah, yang bisa kita highlight dari model ini adalah model ini berlaku buat di tradisional, juga berlaku buat digital gitu. Jadi nggak serta-merta ada perbedaan gitu antara oh kalau ini kan udah lama model kayak gini ya. Model ini itu udah lahir sebelum dunia digital ada ya. Model ini udah lama lahirnya. Tapi itu juga masih berlaku di dunia digital gitu. Artinya sebenarnya secara prinsip ya kita harus memahami bahwa proses decision making antara digital dan tradisional itu pada prinsipnya sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan dari proses utamanya ya. Yang berbeda apanya lalu? Nah, yang berbeda nanti akan kita lihat di slide berikutnya, yaitu biasanya tentang tools, tentang alat yang kita pakai, atau tentang tempatnya, atau tentang waktunya.
Nah, tapi step-step ini masih kita lakuin gitu ya. Bahkan contoh yang ada di sini kan contoh online ya. Yang saya kasih waktu itu adalah contoh online, contoh di digital platform gitu. Padahal model ini decision making process ini sudah ada sebelum era digital populer ya. Era digital kan baru tahun 2000-an ke atas ya. Ya, jadi sebelum 2000-an kalau di Indonesia terutama ya belum banyak ya e-commerce dan lain-lain, bukan belum banyak, bahkan belum ada sih bisa dibilang. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, problem recognition di sini contohnya kayak gimana ya? Jadi ya kayak misalnya, oh saya nih lagi butuh sepatu gitu ya. Jadi saya sebenarnya udah punya beberapa sepatu, tapi ya aku pengen beli sepatu yang modelnya beda aja gitu dari yang sering kali udah aku pakai gitu ya. Jadi pengen tampil beda aja, lagi nge-rebrand nih, rebranding diri gitu kan, penampilan gitu. Oke, butuh sepatu yang kayak gimana kira-kira? Nah, nyarinya di mana? Nyarinya bisa di mana-mana ya. Information search di sini bisa di mana-mana kita nyarinya. Nah, kalau yang di online ya pasti nggak jauh-jauh dari review-review yang ada di YouTube gitu ya, yang ada di Instagram, atau bahkan kita langsung nyari di marketplace-nya langsung gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah apa ya namanya, loyalis sebuah brand gitu ya, kita udah suka sama sebuah brand, bisa jadi kita langsung nyari ke brand itu. Kita nyari di brand tersebut kan mungkin ada beberapa style sepatu ya. Misalnya nih saya suka Adidas gitu ya. Saya ngerasa nyaman dengan brand Adidas yang saya pakai sebelumnya, tapi saya pengen nyari Adidas yang model yang lain gitu ya. Kalau kemarin yang saya pakai itu adalah model running, oh mungkin yang besok saya mau beli adalah model basketball gitu kan. Nah, itu juga bisa dilakukan langsung mungkin di marketplace-nya. Kita langsung ke misalnya nih ke Adidas official store gitu ya, langsung kita cari di situ. Atau mungkin langsung kita cari dari webnya gitu ya, atau dari app-nya, kayak Adidas kan punya aplikasi ya. Jadi kita bisa install app-nya, kita nyari-nyari dari situ. Itu information search-nya dari situ. Kita lihat nanti deskripsi barangnya kayak gimana. Kita lihat pilihan warnanya ada apa aja. Kita lihat juga harganya juga gimana, dan segala macam. Yang akhirnya sebenarnya information search sama evaluation of alternative ini seringkali kita nggak nyadar ya ada dua hal tersebut gitu. Biasanya ya ketika kita nyari barang, ya kan langsung kita dapat alternatif-alternatif tuh gitu. Jadi kalau yang misalnya kita biasa lakukan, saya nggak ngerti, bukan kita sih ya, saya mungkin. Jadi saya dan mungkin beberapa orang yang lain. Ini misalnya marketplace nih, kita udah dapat alternatifnya ya, yang kita suka. Nah biasanya kan kita langsung masukin, sekali lagi kita ya, saya itu masukin ke favorit ya. Jadi saya love dulu. Saya apa namanya, tag tadi ya untuk masuk ke favorit dulu. Nah mungkin juga dari adik kalian juga nggak pakai favorit ya, langsung masukin ke cart, langsung masukin ke keranjang gitu ya. Baru nanti di check out di mana yang disuka gitu. Nah itu adalah perbedaan behavior yang cuman sedikit ya, tapi itu matters. Perbedaan yang kenapa ada orang yang lebih suka naruh barang yang dia suka itu semuanya langsung di keranjang, ada yang enggak gitu ya. Kayak misalnya saya enggak langsung ke keranjang, saya mesti ke favorit dulu, baru dari favorit nanti saya pilih baru masuk keranjang gitu. Hanya barang yang benar-benar saya mau beli banget itu yang saya masukin di keranjang gitu. Jadi itu prosesnya ada di evaluation of alternatives gitu. Jadi kita udah ngerti, oh kira-kira barang yang saya beli bakal ini. Baru kita compare. Nah akhirnya dari situ baru kita ngebeli produknya. Kita check out tadi ya. Kalau di marketplace kita check out barang yang kita akhirnya pengen beli. Dan ya udah setelah check out kita dapat barangnya, dikirim gitu ya, dikirim udah sampai kita, ya kita pakai. Dari sini ada outcomes namanya. Kita seneng nggak? Kita nyaman nggak pakainya, sesuai dengan yang kita ekspektasiin nggak di awal gitu ya. Saya mau gaya saya berbeda gitu ya, apakah dengan menggunakan sepatu tersebut jadi saya emang kelihatan beda dan saya pede dan saya suka dengan identitas saya dengan style yang baru tadi dan segala macam gitu ya. Kalau saya ngerasa sesuai, saya ngerasa cocok, ya pilihannya cenderung positif gitu ya. Pilihannya cenderung positif. Nah nanti bisa juga ini muter ya panahnya. Bedanya dengan model yang sebelumnya tadi adalah kalau di sini panahnya muter. Jadi dari outcomes balik lagi ke problem recognition. Karena kalau saya suka bisa jadi kalau misalnya akhirnya saya favorit sama sepatu gitu ya, bisa jadi saya akan nyari sepatu yang lain lagi gitu ya. Oh yang
yang basketball saya udah nyobain. Sekarang misalnya saya mau nyari yang model sneakers biasa gitu. Bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya kalau negatif, outcome-nya negatif, saya nggak cocok pakai ini, entah nggak nyaman, entah karena desainnya nggak suka dan lain sebagainya. Akhirnya saya nggak akan beli lagi dari Adidas gitu ya. Saya mungkin akan nyari brand yang lain juga. Atau saya butuh langsung nyari sekarang karena yang saya beli sekarang nggak cocok sama saya gitu ya. Saya langsung butuh nyari yang lain gitu. Yang ini mungkin langsung saya pre-love gitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi tadi itu adalah prosesnya ya. Jadi prosesnya basically tadi seperti yang disebutin Rehan ya. Jadi ada pre, ada purchase, dan ada post-nya. Jadi ada sebelum, ketika, dan sesudah. Nah, itu yang perlu selalu kita ingat-ingat ya. Jadi prosesnya. Dan kalau misalnya mau lebih detail ya, model yang paling populer adalah yang decision making process ini. Nah, tadi yang saya sebutin adalah bedanya di sini itu muter. Kenapa muter? Karena di sini nggak ada learning ya. Di sini kalau kalian lihat bedanya sama model yang sebelumnya tadi, itu nggak ada yang namanya learning sama experience. Ini kan kayak di luarnya gitu kan. Kayak ya secara sejajar, cuman ada di luarnya. Nah, kalau di sini di mana kira-kira learning sama experience-nya tadi? Yaitu ada di experience, itu ada di keseluruhan ini ya, ada di keseluruhan proses. Kemudian learning-nya lebih tertuju kepada outcomes, masuk ke problem recognition gitu. Jadi dari evaluasi kita terhadap penggunaan barang ketika kita beli barangnya juga itu juga bisa. Bisa jadi barangnya kita suka tapi proses pembeliannya kita nggak suka. Gitu ya. Jadi bisa jadi sepatunya tadi bagus tapi sellernya ini lama ngirimnya. Gitu. Jadi penilaian terhadap produknya bagus tapi penilaian terhadap proses pembeliannya nggak oke. Gitu karena lama, di chat juga nggak balas-balas gitu ya, responnya lama dari sellernya, ngirimnya dia juga lama dan lain sebagainya, tapi barangnya sebenarnya bagus gitu. Nah, itu artinya ada yang nggak optimal di antara tiga yang disebut Rehan tadi ya. Bisa jadi pre-purchase-nya oke, gampang nyari barang tersebut gitu ya, tersedianya banyak gitu. Kemudian kita nyari informasinya juga gampang. Ketika purchase tadi sampai dengan check out itu lancar-lancar aja kita ketika check out, tapi ternyata nggak dikirim-kirim sama dia. Tapi once itu dikirim, walaupun telat akhirnya dari ekspektasi kita dapat sepatunya, dan sepatunya sebenarnya bagus, memuaskan gitu ya. Nah, dari tiga proses itu ternyata ada satu yang kurang tadi ya, yang di purchase-nya. Nah, itu yang kita harus ngerti dan harusnya di situ bisa dioptimalin gitu. Itu ya kira-kira terkait dengan decision making process. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ngasih komen atau bertanya, silakan. Adakah? Belum? Oke, kalau belum ada, kalau boleh saya nanya nih terkait tadi ya yang saya bilang. Mungkin ada yang bisa ngasih komen nggak terkait dengan proses pembelian, proses check out tadi ya, dari alternatives, evaluation of alternatives tadi. Kalau dari kalian nih, kira-kira lebih ke add to cart dulu, maksud saya adalah add to favorite ya, atau yang love tadi itu, atau langsung add to cart. Biasanya kayak gimana kalau belanja? Bisa di-share nggak view-nya kalian? Siapa aja boleh, yuk. Pasti udah semuanya udah pernah belanja online kan? Jadi udah punya view masing-masing. Ya, Rizka? Ya, kalau saya tadi sih cenderung memasukkan langsung ke keranjang, Pak. Soalnya kalau cuma di love, kan nanti takutnya kayak tenggelam gitu ya, Pak, sama produk-produk yang lain gitu. Jadi kalau saya langsung masuk ke keranjang gitu. Jadi di semua marketplace itu hampir keranjang yang keranjang di tempat saya itu penuh gitu, Pak. Soalnya ya itu kadang nggak jadi dibeli tapi lupa belum hapus gitu, sehingga kalau kadang ada barang baru itu baru ngesortirin satu-satu, kayak yang nggak butuh itu baru dihapus, Pak. Tapi ada juga satu barang yang emang udah kayak biasa pakai itu dan emang udah suka banget sama barang itu, biasanya nggak masukin keranjang tapi langsung saya cek beli gitu. Biasanya sih gitu, Pak, kalau dari saya. Oke, kalau misalnya yang di favorite itu tenggelamnya kayak gimana? Kok bisa tenggelam? Ya kan kadang kalau kan di favorit gitu kan,
pasti kan yang di favorit itu nggak cuma 1-2 barang, tapi banyak gitu kan Pak. Terus Oke. kalau ya jadi ketimbun gitu kan Pak, daripada disortir-sortir atau harus buka favorit, kalau saya cenderung buat saya masukin langsung ke keranjang biar kalau ada uang bisa langsung di check out, nggak usah masuk ke favorit gitu sih Pak. Kalau dari saya seperti itu. Oke, kenapa yang di favorit juga nggak dihapus? Soalnya biasanya kalau yang di favorit itu di bawahnya itu kalau di marketplace itu ada barang yang lebih bagus itu Pak. Jadi malah yang di favorit itu nggak jadi dibeli dan nggak jadi dihapus, dan nemu barang yang lebih bagus lagi langsung masuk keranjang gitu Pak. Kalau saya seperti itu. Oke, ya. Jadi tadi ya seperti yang saya sebut, emang itu keunikan dari masing-masing konsumen ya. Kita kalau dari marketplace, dari mereka yang punya aplikasi kayak Shopee-nya, kayak Tokopedia-nya, mereka pasti udah ngerti ya behavior yang kayak gitu ya. Jadi berapa banyak sih orang yang di keranjangnya itu gantung ya banyak barang yang ketinggalan di sana gitu. Bukan ketinggalan sih, emang belum diproses untuk check out gitu. Jadi kalau dari mereka pasti bisa langsung ngebaca itu, karena kan mereka baca itu melalui datanya mereka secara langsung gitu kan. Nah, cuman kan kalau misalnya dari orang per orang, mungkin ya emang masing-masing punya preferensi gitu bisa jadi. Jadi kayak tadi kalau dari Rizka, ya cenderung langsung memang naruh di keranjang, karena ya kalau di favorit bisa ketumpuk-tumpuk gitu. Bisa jadi juga bukan itu yang dibeli akhirnya gitu kan. Ya cuman sekedar favorit doang. Oke, thank you view-nya Rizka. Kalau dari yang lain mungkin ada yang sama atau beda nggak apa-apa? Izin masuk. Dari saya. Oke, Efrida dulu, silakan. Kalau saya cenderung itu Pak, dimasukkan ke favorit dulu, baru kalau udah fix itu masukkan ke keranjang. Biasanya kalau di favorit kan benar kata Rizka itu tadi, ada barang bagus lagi kan Pak di bawahnya itu. Nah itu difavoritkan lagi. Nah terus nanti di compare Pak, semisal ratingnya itu lebih bagus yang mana, terus lihat review-reviewnya gitu Pak. Kalau udah fix yakin gitu baru dimasukkan ke keranjang Pak, biar enggak itu numpuk juga. Oke, berarti keranjangnya bersih ya, selalu bersih ya? Ya ada beberapa yang udah fix gitu Pak, cuman nggak sepenuh itu. Kan biasanya kalau Oke. penuh mau masukin ke keranjang lagi udah nggak bisa kan Pak. Jadi lebih prefer ke favorit dulu. Oh gitu, keranjang itu ada maksimumnya? Iya waktu itu pernah gara-gara kebanyakan di keranjang terus penuh gitu Pak, harus ngapus satu-satu lagi biar bisa masukin lagi ke chart. Oke, saya baru tahu ya kalau keranjang ada. Saya karena nggak pernah sebanyak itu juga gitu. Ya, menarik ya. Jadi memang akhirnya saya juga dapat insight dari kalian bahwa keranjang itu ada maksimumnya. Saya kira juga terserah aja sebenarnya isinya berapapun gitu, nanti tinggal pilih aja yang di check out. Oke, thank you Everyday. Oke, 200 produk. 200 produk itu produk yang berbeda ya, bukan jumlah kuantitinya 200 ya. Oke, berarti savage banget ya kalau kalian di keranjang sama 200 produk berbeda tuh. Saya cuma mungkin 10 belasan lah, mungkin itu udah pernah kayak gitu juga optimal gitu ya. Ya, terutama kalau lagi misalnya lagi promo gitu kan, lagi gratis ongkir gitu kan, dioptimalin banget, dapat gratis ongkirnya bisa applies to semua barang yang di check out gitu ya. Cuma nggak pernah sampai 200 produk juga sih. Keren. Oke, yang lain tadi siapa? Selain Efrida, thank you Efrida. Saya Pak, izin masuk. Oh ya, Delia, gimana? Saya sama seperti Efrida juga. Jadi kalau nyari barang itu dimasukin ke favorit dulu, terus sambil cari referensi produk yang sama tapi dari toko lain gitu. Mungkin dari ratingnya atau reviewnya atau harganya bisa lebih murah gitu. Nah, terus kalau udah fix, saya ngecek ongkirnya dulu. Kadang kan soalnya ongkirnya mahal gitu Pak. Terus habis itu baru di check out gitu. Oke, siap. Jadi tadi ya mungkin yang ditambahkan sebenarnya adalah proses ketika ngelihat total cost ya. Jadi ditambah ongkirnya itu jadi berapa gitu. Atau memang tujuannya emang goalnya kayak saya juga sering ngelakuin itu ya. Nyari yang kira-kira mana yang gratis ongkir. Kita bandingin gitu ya. Harga barangnya ditambah ongkirnya dibandingkan dengan harga barang yang lain dengan ongkirnya barang yang lain tersebut. Oke. Menarik.
Ada yang lain lagi mungkin, satu lagi mungkin kalau ada, silakan. Masuk, Pak. Ya, gimana Tama? Kalau dari saya sendiri, kalau mau masukin ke keranjang itu barang yang benar-benar saya mau beli gitu, Pak. Saya kalau nge-compare ya langsung nge-compare, nggak perlu saya masukkan ke favorit gitu loh, Pak. Nah, kalau saya nge-compare itu saya kayak nyari juga barang itu keburu kepake atau enggak. Kalau keburu kepake, saya biasanya nyari yang daerah seputar Jawa Tengah gitu. Kalau semisal barang itu enggak terlalu cepat kepake, saya biasanya ngambil yang dari Jakarta atau Surabaya itu kan biasanya lebih murah gitu, Pak. Oke. Ya, tadi juga kalau dari Tama berarti nambahkan tadi ya penjelasan terkait dengan dari mana barang tersebut dikirim, itu jadi juga matters gitu ya. Jadi kalau misalnya dari Jawa Tengah mungkin besok udah nyampe gitu, sehari udah nyampe. Kalau dari Jakarta mungkin ya bisa jadi ada yang cepat gitu ya, sehari bisa jadi butuh 2 hari kalau misalnya sampai Solo gitu kan biasanya. Oke, jadi itu tadi ya. Thank you Tama juga ngegambarin sebenarnya di kita aja, di kita yang ada di kelas ini itu bisa berbeda-beda ya cara kita menggunakan aplikasi yang sama bahkan gitu ya. Kita tadi emang nggak secara spesifik ngomongin brand yang mana ya, tapi saya kira juga secara prinsip juga mirip-mirip aja gitu ya antara Shopee dengan Tokopedia mungkin. Nah mungkin hanya detail-detail kecil yang berbeda gitu ya. Jadi misalnya in terms of voucher gitu ya, kalau misalnya di Shopee bisa apply ke banyak transaksi, kalau di Tokopedia enggak gitu misalnya contohnya. Nah, itu ngegambarin bahwa di kita aja beda caranya. Jadi di saya sama Rizka, Adelia, Efrida, Tama tadi itu beda-beda cara belanjanya ya, walaupun ya secara flow sama, kita bakal ngikutin ini. Prinsipnya kita bakal tetap ngikutin decision making prosesnya, tetap ada ini. Walaupun mungkin stepnya berbeda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah tahu brandnya, kita tahu produk yang akan kita beli, maka kita mungkin akan cepat di bagian yang 3 pertama ini ya. Jadi alternatifnya jadi nggak gitu ada. Nggak banyak gitu, bisa jadi nggak banyak. Nggak banyak kita kayak gimana? Tadi kalau misalnya kita udah ngerti brandnya, kita udah dapat produknya, ternyata ada yang direkomendasikan gitu ya. Yang direkomendasikan ternyata di bawah-bawahnya tadi itu lebih murah. Nah, itu kan jadi alternatif gitu ya. Jadi alternatif barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah misalnya. Nah, kita mungkin akan memilih yang lebih murah tadi. Itu adalah alternatifnya. Kita ngevaluasi dari harganya tadi. Jadi harganya totalnya itu kalau misalnya ditambah ongkir kayak gimana? Mahal nggak? Ada mungkin barang yang murah tapi ternyata nggak gratis ongkir gitu. Kalau di total ya masih lebih mahal daripada barang yang lebih mahal tapi gratis ongkir. Gitu. Jadi itu yang ngegambarin ya sebagai konsumen itu ya kita bisa sangat berbeda-beda dalam hal preferensi ya ketika melakukan proses di pre, di purchase dan di post purchase-nya. Itu. Nah, kelebihannya di sini adalah kalau misalnya kita ngomong digital marketing ya, ngomong digital marketing memang akhirnya punya kelebihan karena punya tools yang di di conventional marketing itu nggak ada. Nah, ini yang akan kita bahas di bagian ini ya, customer acquisition, traditional versus digital gitu. Artinya customer acquisition di sini adalah ya gimana caranya konsumen itu sampai melakukan pembelian ya. Acquisition itu bahasa ya akuisisi kalau di marketing itu ya sampai dengan konsumen itu ngebeli. Itu namanya acquisition. Ya sebenarnya sama purchase ya. Ini purchase process gitu, purchase stages. Jadi juga masih berhubungan banget sama yang di sebelumnya tadi. Nah, kalau di sini menurut Hanlon itu disebutin bahwa ada perbedaan antara tradisional dan digitalnya gitu. Jadi kalau di tradisionalnya ketika kita melakukan pencarian barang itu ya kita kalau nyari barang ya langsung di tokonya gitu ya, langsung datang di tokonya, nyari-nyari dari rak-nya gitu ya, apa yang mau kita beli, apa yang ada di situ dan lain sebagainya. Nah, kalau di online ya kayak tadi yang udah kita bahas ya, kita bisa ngecek itu di YouTube atau di sosial media dari influencer yang kita ikutin misalnya gitu, mereka pakai brand apa dan segala macam. Kemudian proses ketika shoppingnya ya, ketika proses purchase-nya juga di sini juga dibedakan gitu. Jadi ada physical visit to stores gitu ya. Kalau misalnya kita beli langsung ya harus datang ke tempatnya gitu ya, atau mungkin dianterin gitu ya, barangnya dianterin, ada orang yang datang ke tempat kita gitu, atau penjual yang lewat depan rumah kita gitu ya, misalnya jualan jualan makanan gitu yang lewat depan kita ya itu kan offline gitu kan.
Tapi kan kita langsung didatengin sama mereka gitu. Jadi bisa kita yang datang ke tempat mereka, bisa mereka yang datang ke tempat kita. Kemudian kalau misalnya digital ya kita yang ngecek di entah itu di websitenya, entah itu di aplikasi-aplikasi e-commerce gitu ya. Kita langsung ke mereka. Entah itu yang ke branded website ya. Branded website itu berarti yang apa namanya? Yang website yang dimiliki oleh brand tersebut. Jadi kalau misalnya Adidas tadi ya, berarti Adidas, nggak tahu saya kalau di Indonesia Adidas mungkin adidas.co.id gitu. Itu bakal masuk ke Adidas. Atau mungkin adidas.com/id gitu ya. Nah itu biasanya di sana juga udah ada platform untuk jualan juga gitu. Jadi kita bisa beli langsung dari sana. Atau comparison website gitu ya. Comparison website ini adalah website untuk ngebanding-bandingin harga ya dari beberapa platform gitu. Nah, kalau dari kalian ada nggak contohnya comparison website ini yang kalian pernah atau biasa pakai? Lokal boleh, luar juga boleh, ada nggak? Buat ngebanding-bandingin harga. Kalau tadi kan kalau di marketplace kita emang biasanya ngebandingin harga, ya kita cek barang tersebut. Kemudian kalau ada rekomendasi ya kita cek juga rekomendasinya lebih murah atau enggak. Akhirnya ngelihat ketika di check out lebih murah yang mana dan segala macam. Nah itu kan komparasi yang kita lakukan sendiri ya, nggak dibantu banyak oleh sistem karena sistemnya nggak langsung kan side by side gitu ya, nggak langsung kita mengkomparasi produk satu langsung dengan disandingkan dengan produk dua. Kita lihat spesifikasinya, kita lihat harganya segala macam, nggak kayak gitu. Nah, kalau di luar emang lebih populer ya, website komparasi itu lebih populer. Jadi kalau misalnya HP juga, yang pernah saya mungkin sebut juga ya di sebelumnya, itu ada namanya GSM Arena. Itu yang dulu ya, kalau sekarang karena udah nggak gitu into teknologi, jadi emang udah jarang compare-compare kayak gitu. Tapi kalau dulu sering saya pakai gitu. Jadi dulu sering saya pakai dan memang kayaknya mungkin lebih lekat ke orang-orang di generasi saya daripada di generasi kalian gitu kan. Kalau generasi kalian mungkin cenderung lebih suka yang visual banget komparasinya. Jadi makanya ngelihat review, ngelihat komparasi di di reviewnya kan juga banyak ya. Misalnya ngebandingin HP ini dengan HP ini dengan harga yang cenderung sama gitu kan banyak. Gitu. Jadi itu adalah contoh-contoh yang di comparison websites tadi ya. Kemarin juga ada dari kelas sebelah itu nyampein terkait dengan kalau website di Indonesia itu ada Trivago gitu ya. Cuman saya belum pernah nyobain Trivago. Tapi yang bersangkutan bilang ya itu ngebanding-bandingin memang harganya. Jadi ngebandingin harga di tempat satu dengan tempat yang lainnya kayak gimana, total harganya berapa gitu. Jadi sama ya. Jadi kayak misalnya di kayak Trivago itu juga menyandingkan kalau misalnya di penginapan A gitu ya atau hotel A, akhirnya kalau misalnya kita beli misalnya dari website tertentu itu berapa harganya. Kalau misalnya kita beli dari website yang lain dari agoda.com misalnya itu berapa jadinya harganya dan lain sebagainya. Jadi emang yang buat compare tadi itu. Itu emang tujuan websitenya diciptakan untuk compare ya. Jadi lebih enak dipakainya karena kita bisa menyandingkan secara langsung gitu. Apa yang mau kita komparasi gitu ya. Ada yang pernah nyoba mungkin comparison website sebelumnya? Belum? Kalau gitu sebentar Belum ya pernah, Pak. saya tunjukin aja biar dapat gambarannya. Kalau kayak misalnya tadi di GSM Arena. Oke. Yang mana ya? Oke, ini share. Nah, ini adalah contoh comparison website tadi ya. Nah, di sini kalau misalnya nanya
emang untungnya dari mana website tersebut dapat uang ya. Kalau cuma komparasi doang, dia kan nggak jualan HP gitu. Dapat uangnya dari ini ya, dari atas ini, dari iklan, dari trafficnya dia. Jadi semakin banyak orang yang ngelihat di sini, semakin banyak orang yang ngelihat iklannya juga dan bahkan ngeklik gitu, maka dia dapat penghasilan dari situ. Gitu ya. Jadi iklan di sini ada iklan dari Google, PPC, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita mau compare gitu ya. Kita misalnya mau compare antara HP, saya nggak tahu Xiaomi. Cuman kita compare aja coba. Nah, di sini ada compare. Kita mau compare ya, di sini misalnya 9A misalnya dengan Pocophone ya, G31. Kita compare yang itu aja. Ini di mana tombol compare-nya? Oke, kenapa saya nggak nemuin tombol compare-nya? Oke, ternyata di situ tadi ya. Ya, di sini akhirnya ya kita bisa ngelihat compare produknya. Bahkan kita masih bisa nambah lagi ya. Misalnya kita mau nambah, kita compare dengan Samsung Fold gitu ya. Nah, di sini langsung ya dari mukanya HP-nya kelihatan gitu. Kemudian comparison-nya juga per kategorinya. Jadi network-nya sendiri nih kita langsung bisa ya di sini ngelihat perbedaannya. Saya nggak paham di sini, mungkin kalian ada yang lebih paham. Nah, kemudian kapan ini HP-nya HP baru atau HP keluaran lama? Oh, ternyata HP-nya cenderung baru semuanya gitu ya. September, ini Agustus semuanya di tahun 2021. Ini masih coming soon, makanya dari tadi di sini nggak ada harganya. Kita bisa langsung compare harga ya di sini ya. Terus bodinya segala macam, displaynya kayak gimana gitu. Jadi kalau yang ini AMOLED, ini LCD dan segala macam. Baterainya sampai dengan ini ya tesnya, benchmarknya segala macam. Yang ini udah dites skornya berapa dibandingin kalau misalnya di sini. Nah ini dulu sih, kalau dulu sampai sekarang mungkin masih jadi rujukan ya sebenarnya ya. Cuman nggak semua orang familiar dengan GSM Arena ini, jadi mungkin cuma beberapa aja yang masih pakai gitu. Jadi kita emang compare-nya dari situ. Kalau mau compare cepat gitu ya. Nah tentu di sini kan nggak ada yang namanya hands-on review gitu ya, atau mungkin full review setelah dipakai beberapa minggu dan lain sebagainya. Itu informasi yang di sini nggak ada gitu. Jadi kita cenderung masih mungkin butuh tambahan ya. Jadi oke, di sini misalnya speknya oke, tapi apakah pengalamannya secara keseluruhan menggunakan produk tersebut itu oke atau enggak? Nah, kita kan perlu melihat review dari ya dari YouTube atau dari yang lain sebagainya ya. Dan di sini pun dari foto juga mungkin yang disediakan cuman lebih ke foto ya. Jadi nggak lebih ke video gitu kan. Jadi beda sama kalau misalnya yang ada di YouTube itu kan di video disebutin kayak gimananya, feel-nya rasanya di tangan itu kayak gimana, bahannya itu polikarbonat yang kayak gimana rasanya, atau mungkin yang metal, yang aluminium atau yang titanium segala macam itu yang kayak gimana rasanya di tangan, licin atau enggak. Nah itu kan biasanya ada di full review atau di hands-on review itu ya. Jadi di sini itu nggak ada. Jadi lebih ke spesifikasi dan harganya doang gitu. Cuman ini bisa kita pakai cepat ya kalau misalnya kita emang bandingin produk yang hampir sama persis ya di level yang emang hampir sama, itu kan kita bisa compare cepat gitu. Jadi ternyata yang sini lebih bagus daripada yang kiri lebih bagus daripada yang kanan gitu ya. Ya nanti kan cepat kita bisa compare speknya dengan cepat. Kita nggak perlu ngeliat video review yang biasanya panjang ya, agak panjang antara 10 menitan lah. Itu kira-kira terkait dengan GSM Arena ya. Dan coba kita lihat misalnya di Trivago. Loading. Oke. Oke, masih loading ya. Di sini kita
milih tanggal, misalnya kita mau nginep di Jogja contohnya. Di tanggal 11 sampai tanggal 12. Oke. Kita search di sini. Oke, jadi di sini masih loading, tapi kok kayaknya saya nggak melihat. Oh iya benar. Oke. Ini ya contohnya ya, di sini ada Agoda yang bisa kita lihat ya. Tapi oke, ya benar. Di sini memang Trivago sama ya. Trivago ini emang benar yang disampaikan kemarin sama teman kalian. Jadi memang di sini kita kelihatan bisa ngebandingin ya. Misal nih kita mau nginep di Marriott hotelnya. Nah, di sini kan ada harga dari trip.com, ada dari agoda.com juga ada ya. Trip.com, agoda.com sama booking.com. Nah, harganya kan beda-beda. Nah, kita bisa milih misalnya yang kita mau cari yang paling murah gitu ya, yang dari trip.com ini. Gitu misalnya, jadi kita pilihnya ini. Cuman di sini Trivago ini karena dari luar ya, belum terintegrasi sama yang ada di Indonesia gitu, kayak di Traveloka itu nggak ada pilihannya di sini. Atau ini ya mungkin di Showmore. Oh nggak ada. Itu dari Marriott-nya sendiri kalau ini, dari website Marriott-nya sendiri. Jadi ya itu kita bisa compare di sini ya. Nah kalau dari kamarnya kan kemungkinan di sini ya ini jualan barang yang sama ya. Jualan jasa yang sama ya, kamar hotel itu di kelas itu gitu ya kan sama. Satu-satu yang kita compare adalah harganya. Jadi beda kalau misalnya sama handphone tadi ya, kita compare barangnya, kita compare harganya, kita compare spesifikasinya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini juga termasuk bisa kita kategorisasikan sebagai website comparison ya. Oke, kira-kira itu terkait dengan website comparison ya. Saya lanjutkan. Oke, jadi ini tadi ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya nggak ada yang berbeda ya. Jadi entah itu di traditional atau digital consumer, step-stepnya ini semuanya masih ada. Kita search-nya masih ada, shopping-nya ini purchase-nya ya masih ada, selection kita milih barangnya itu masih ada, decision making and choice-nya juga masih ada, purchase-nya itu juga masih ada. Jadi kan nggak ada yang di sini tradisionalnya ada isinya, di digital consumer nggak ada, strip gitu ya, kosong gitu kan nggak ada. Jadi masing-masing itu masih ada prosesnya, masih sama gitu. Prosesnya antara digital dan non digital masih sama. Yang berbeda apanya tadi ya seperti saya sebut. Yang pertama adalah tools-nya atau alatnya. Oh, kalau kemarin kita menggunakan tools ya kalau misalnya belanja langsung gitu ya, tools yang kita butuhin apa ya, transportasi ke sana segala macam gitu kan. Nah, kalau yang di online ya berarti tools yang dibutuhin ya akses ke internetnya itu sendiri gitu kan. Sama alat yang buat kita ngakses ke internetnya. Kemudian dari tempat juga jelas ya, dari tempat. Kalau misalnya di yang digital itu kita bisa dari manapun, shopping bisa dari manapun. Nah kalau yang tradisional enggak gitu, kita harus datang atau didatengin. Tuh. Kemudian yang terakhir perbedaannya juga ada di waktu ya. Jadi di waktu, kecepatan dan waktu. Jadi seberapa cepat gitu ya, kalau misalnya kita di traditional market mungkin lebih cepat ya, mungkin lebih cepat dalam hal prosesnya. Karena apa? Karena nggak ada delivery ya, karena kita emang datang ke sana langsung, kita beli ya langsung dapat barangnya. Beda kalau misalnya di online ya, kalau di online memang kita harus beli barangnya dan nunggu dikirim gitu ya. Ya paling cepat mungkin kalau misalnya kita beli di dalam kota pakai GoSend gitu ya, jadi dikirimin langsung pakai GoSend mungkin cepat gitu. Tapi juga mungkin nggak secepat kalau misalnya kita datang langsung, ngebeli langsung, milih gitu ya. Kalau kita ke Indomaret, Alfamart, kan cepat. Tapi kalau misalnya kita beli barang yang sama tersebut melalui online, misalnya kita cuma beli permen 1 bungkus gitu ya, tapi melalui online ya mungkin datangnya baru besok gitu ya. Karena kalau pakai GoSend kan kemahalan ongkirnya. Jadi itu ya. Jadi waktu juga kalau di digital itu akhirnya punya kelebihan dalam hal fleksibilitas waktunya. Jadi nggak harus nunggu tokonya buka untuk kita bisa ngebeli sesuatu gitu. Sama kayak kita misalnya di e-commerce ya, kita mau check out jam berapapun itu bisa. Jadi nggak harus
nunggu tokonya buka dulu kita harus bisa check out gitu. Artinya fleksibel ya, misalnya kita jadwalnya nggak cocok, kalau misalnya kita ke tokonya kita harus kuliah dari pagi banget sampai sore banget gitu ya, kita nggak sempat ke toko. Nah, tapi kalau ke digital kan kita bisa ngelakuin transaksi tersebut di tengah-tengah aktivitas atau mungkin di malam hari gitu. Jadi tetap transaksi tersebut bisa dilakuin. Jadi perbedaannya lebih di situ ya antara di digital dengan di tradisional tadi itu. Itu dalam hal di e-commerce ya, dalam hal di keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen gitu. Oke, jadi kita di sini emang lebih ngebahas dari perspektif konsumennya ya. Jadi bukan dari perspektif kita sebagai marketers, karena kalau dari segi marketers akan ada aspek lain terkait dengan digital marketing ya, yaitu promotion. Itu nggak kita bahas. Ini juga dibahas sebenarnya di bukunya Hanlon ya, TAM ya, teknologi acceptance model ya. Ini model yang menurut saya sih terlalu konseptual. Cuman ya sekedar ngerti aja di sini bahwa yang kalau misalnya kita ngelihat teknologi itu ya ada dua hal yang kita pertimbangkan gitu ya. Yang pertama adalah perceived usefulness. Kira-kira kita ngerasa bahwa teknologi tersebut itu penting nggak buat kita gitu ya. Bakal kanggu nggak buat kita ke depan gitu nanti. Bakal oke nggak, seru nggak kalau misalnya pakai sebuah teknologi tersebut ya. Teknologi itu bisa fisik, bisa non fisik ya. Bisa kalau teknologi baru ya kayak handphone lipat dan segala macam kayak tadi yang saya tunjukin, mungkin kalau yang di Fold tadi ya, itu termasuk bisa kita kategorikan baru karena mungkin baru lahir di beberapa tahun terakhir gitu ya, dan masih belum banyak orang yang adopsi teknologi tersebut. Nah, apakah mungkin kita yang ngerasa ya, let's say kita tadi ngebahas tentang teknologi tentang Samsung Fold 3 tadi ya, apakah kita ngerasa bahwa kita perlu gitu ya HP tersebut gitu? Apakah kita berpikir bahwa oh iya kayaknya nyaman banget kalau misalnya kita bisa bawa HP yang di saat yang sama itu kita juga bisa manfaatin itu kayak manfaatin tablet gitu ya. Jadi ketika kita buka layarnya gede gitu ya, walaupun nggak segede tablet. Cuman kalau misalnya kita berpikir bahwa oke kayaknya kerjaanku butuh mobile banget dan aku juga butuh yang lebih gede dari HP ketika aku misalnya lagi ada di luar gitu. Nah mungkin di situ kita akan berpikir bahwa handphone Fold 3 tadi itu bakal useful banget buat kita. Nah, tapi yang kedua, kita harus pertimbangkan juga adalah perceived ease of use. Apakah barang tersebut akhirnya bisa dengan mudah kita pakai gitu ya? Apakah nyaman dengan mudah kita pakai, bisa dibawa kemana-mana dan segala macam, size-nya bisa kita kantongin dan segala macam gitu ya. Oh ternyata nggak gampang dikantongin, misalnya saya nggak ngerti HP-nya segede apa ya, cuman let's say HP-nya ternyata agak gede gitu, jadi nggak gampang dikantongin karena juga secara ukuran jadi lebih tebel gitu ya. Kalau di fold kan jadi lebih tebel. Jadi makanya juga nggak segampang itu dipakainya. Jadi mungkin saya akan mengurungkan niat hanya karena itu bakal nggak praktikal ya, bakal nggak praktis buat saya ketika saya bawa kemana-mana. Tapi saya sebenarnya butuh layar yang lebih gede gitu. Nah mungkin saya akan menggunakan solusi yang lain dari teknologi yang lain. Kira-kira kayak gitu ya terkait dengan teknologi. Kalau yang secara fisik tadi sama, kalau misalnya kita ngomong yang non fisik, seperti misalnya aplikasi gitu ya, akan ada aplikasi yang di situ mungkin kita butuh tapi sebenarnya nggak nyaman dipakainya ya, entah karena loadingnya lama, entah karena menunya membingungkan, entah karena ya ada glitch-nya, error-error di aplikasi tersebut gitu ya. Padahal kita ngerasa aplikasi tersebut penting gitu ya. Misalnya kayak Peduli Lindungi kapan hari gitu ya, sempat kayak gitu. Jadi penting gitu ya, karena memang itu yang akhirnya kita pakai kalau jalan-jalan gitu kan. Jadi emang kita harus nyeken bahwa kita udah divaksin gitu, kita kemana-mana juga nyeken kita pergi kemana gitu ya. Jadi sekarang cuma Google yang tahu kita lagi ada di mana, tapi juga pemerintah juga tahu ya kalau kita ke mall seberapa sering gitu. Itu di luar konteksnya kita sih. Cuman ya itu yang data bisa dikumpulin dari sebuah aplikasi. Nah, kita juga harus ngecek perceived ease of use-nya. Apakah aplikasi tersebut itu nyaman dipakai, gampang dipakai, dan lain sebagainya. Kalau itu dua-duanya ada, maka ya kemungkinan kita untuk pakai aplikasi tersebut jadi lebih tinggi ya, daripada kalau misalnya itu kita ngerasa penting tapi susah dioperasiin. Nah, kalau yang tiga yang di samping kanan ini ya, ini model apa namanya, umum ya dari di manajemen yang sering kita pakai,
ya orang tuh kalau maksudnya gini, orang itu kalau udah seneng sama barangnya, attitude ini ya, orang tuh suka positif nilainya terhadap sebuah barang, kemungkinan dia bakal pengen beli atau bakal pengen pakai gitu. Jadi ini intention to use gitu. Jadi intention itu minat untuk menggunakan. Nah, kalau dia punya minat untuk pakai, kemungkinan kalau dia punya uang, ya dia bakal beneran pakai gitu ya, actual system use. Jadi akan dia benar-benar pakai nanti. Jadi makanya penting posisi di sini bahwa orang itu punya penilaian yang positif terhadap sebuah barang jasa gitu ya. Jadi penilaian di awal itu penting banget gitu. Penilaian bahwa orang ngerasa barang ini penting, bahwa sebuah layanan itu mudah digunakan dan sebagainya itu jadi penting. Karena itu yang akan ngedorong orang mungkin untuk benar-benar makainya nanti. Nah, ini adalah konsep yang biasanya dipakai di riset-riset ya. Cuman kita sekedar ngerti aja bahwa ya ini tadi sih cuma dua ini, perceived usefulness dan perceived ease of use. Seberapa bermanfaat dan seberapa gampang dipakai. Kira-kira cuman gitu doang. Ini udah kita pernah pelajari ya di consumer behavior terkait dengan jenis-jenis dari suara dari konsumen ya. Kita bisa sebagai konsumen kita bisa bersuara. Kalau misalnya bersuara di ke perusahaannya langsung, ke brandnya secara langsung, baik itu melalui email, melalui tatap muka langsung dan sebagainya, maka itu disebut istilah di sini voicers ya. Jadi kita yang menyampaikan ke mereka langsung. Ada yang namanya aktivis gitu, aktivis. Nah, di sini yang hubungannya sama pihak ketiga. Kita melibatkan pihak ketiga nih. Kita nggak puas, misalnya kita lapor ke YLKI, misalnya yayasan, yayasan. Apa ya Y-nya? Saya lupa Y-nya. Layanan Konsumen Indonesia. Jadi itu adalah pihak ketiga ya, pihak menengah gitu. Kemudian ada social network ini ya, yang institusi. Itu yang kalau misalnya kita nggak puas dan segala macam, atau kita juga puas sebenarnya word of mouth-nya positif, kita juga share itu di media sosial misalnya. Dan yang irate ini kalau marah gitu ya. Jadi ini sebenarnya kategorinya agak unik sih. Ada voicer, activist, social networks. Kenapa yang di sini ada irate gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang jadi poin di sini adalah cuman ini ya, C2B, itu berarti consumer ke brandnya. Kemudian ada C2C, berarti sesama konsumen gitu ya, sesama konsumen sharing-sharing gitu. Aku kecewa banget nih pakai produk ini gitu ya, karena gini, padahal aku udah ngelakuin ini segala macam gitu ya. Nah, itu adalah C2C ya, kalau misalnya kita share-nya itu di media sosial. Kalau C2B yang tadi itu, kita langsung bilang ke brandnya gitu, entah kita telepon, entah kita datengin gitu ya, kita menyampaikan ketidakpuasan kita dan segala macam. Kira-kira itu doang. Kalau F2F di sini ada istilah F2F ya, F2F itu face to face ya maksudnya. Jadi emang kita datang langsung itu F2F. Dan berikutnya di sini mungkin ini dua bagian terakhir adalah terkait dengan CX ya. Tadi yang saya bilang di awal kita bakal bahas tentang customer experience. Customer experience itu apa? Customer experience itu adalah semua ya, semua offering dari sebuah perusahaan. Jadi artinya apapun yang dilakukan perusahaan yang punya impact ke kita itu adalah experience yang kita dapat gitu. Jadi kalau kita ngomong CX-nya produk sebuah handphone, misalnya iPhone gitu ya, itu nggak sekedar kita ngomongin tentang iPhone-nya sendiri. Nggak sekedar kita ngomongin tentang iPhone-nya sebagai sebuah handphone maksud saya. Jadi teknologinya bisa jadi oke gitu ya, teknologinya oke, paling oke lah, chipsetnya paling maju juga, iOS-nya juga oke dan segala macam. Cuman kalau kita penilaiannya terhadap iPhone atau terhadap Apple, CX-nya kita, maka kita akan melihat bahwa ada faktor lain ya yang juga penting. Seperti misalnya garansi. Gimana garansinya? Layanan purna jual pelanggannya kayak gimana? Kalau misalnya ada handphone yang rusak atau ada handphone yang kita perlu report segala macam, layanan dari Apple itu kayak gimana? Kalau semua itu bagus, dari misalnya kita ketika beli iPhone-nya gampang gitu ya, gampang, ada toko yang emang serve buat menjamin kalau misalnya kita beli dari situ maka barangnya asli gitu ya, let's say iBox gitu kalau Apple. Jadi kalau kita beli di iBox, belinya nyaman, gampang, oke, pilihan kita positif. Kemudian ketika purchase-nya juga gampang, juga aman, harganya sesuai gitu ya. Pilihan kita juga di situ mungkin positif. Nah, ketika kita makainya juga mungkin barangnya juga bagus, bisa diandalin gitu ya. Kemudian juga layanan-layanan lainnya juga
menarik gitu. Misalnya layanan integrasinya dengan device lain gitu ya. Oh, kalau misalnya pakai iPhone ya tinggal misalnya kirim-kirim file antar device-nya Apple, bisa pakai AirDrop gitu misalnya. Segampang itu gitu dibandingkan dengan yang lain misalnya ya. Jadi penilaian kita juga positif terhadap barangnya iPhone-nya sendiri secara produknya dan layanannya secara keseluruhan. Nah, itu yang dimaksud dengan customer experience ya. Jadi experience menggunakan brandnya Apple, experience terhadap sebuah brand gitu. Jadi itu bisa jadi positif. Nah, bisa jadi di dalam situ, di dalam experience yang banyak banget tadi itu, ada mungkin di bagian-bagian tertentu yang tadi seperti saya sebutin ya. Jadi kita nggak puas terhadap sebuah layanan tertentu misalnya dari sebuah experience yang begitu panjang. Jadi misalnya kita pas ngegaransiin nih gitu. Sebenarnya secara SOP garansinya gampang ya misalnya. Tapi ternyata yang melayani waktu itu lagi bad mood gitu misalnya. Jadi lagi nggak oke yang layani, bahasanya kurang sopan misalnya. Jadi kita ngerasa nggak nyaman ketika dilayani. Nah, itu bisa aja terjadi gitu ya. Itu bisa aja terjadi. Nanti kalian akan belajarin itu kayaknya di semester ini sudah dapat ya, services marketing. Jadi itu adalah service encounter gitu, di mana kita ketemu sama orang dari brand tersebut gitu. Bisa jadi mereka karena memang orang bisa jadi nggak pas. Jadi bisa jadi kita nggak nyaman dengan apa yang mereka kasih gitu, apa yang mereka serve buat kita. Nah itu sih, mungkin si X-nya secara keseluruhan masih positif ya, karena barangnya oke, garansinya oke segala macam. Tapi ada di titik tertentu yang kita ngerasa di situ nggak nyaman, nggak puas gitu. Nah itu yang dimaksud dengan di si X ini. Kalau kita ngomong si X, sebenarnya erat banget. Akhirnya kita ngomongin juga dengan istilah lain ya. Ada namanya UX dan ada namanya UI. Ini adalah istilah yang paling yang cukup ngehits ya. Kalau sekarang cukup ngehits. Jadi harusnya juga semuanya udah pernah dengar kata-katanya ya, walaupun mungkin belum cukup clear perbedaannya. Jadi bisa kelihatan ya di sini karena tadi definisi dari si X sendiri adalah seluruh pengalaman kita terhadap sebuah produk dari produk atau ini ya, barang atau jasa yang diberikan oleh sebuah brand atau sebuah perusahaan ke kita. Nah, itu disebutnya CX. Maka ya lingkarannya lingkaran yang sangat-sangat besar ya, lingkaran yang gede banget. Nah, tapi di dalamnya ada namanya UX gitu. UX ini tadi terhadap proses yang terpotong-potong tadi ya. Jadi misalnya pengalaman kita dalam hal menggunakan handphonenya sendiri. Dalam hal menggunakan handphonenya sendiri kayak gimana gitu. Nah, itu juga dipengaruhi yang lebih kecil lagi namanya UI gitu ya. UI itu interface-nya. Interface itu apa? Interface itu mukanya ya. Jadi di sini definisinya adalah point of interaction. Jadi kalau UI mungkin salah satu yang mungkin bisa paling cepat ditangkap adalah desain ya. Desain dari iOS misalnya. Apakah desainnya itu memudahkan kita dalam mengoperasikan handphone tersebut atau enggak, nyaman enggak gitu ya. Flow-nya itu logis, kemudian juga cepat ya kita operasikan iOS-nya itu nggak berat gitu app-nya gitu. Jadi ngeloading-nya segala macam kita nggak harus lama banget. Nah, itu adalah bagian dari UI gitu. Jadi penilaian kita terhadap UI ini nanti yang jadinya UX, dan penilaian kita terhadap keseluruhan, jadi nggak cuma HP-nya doang, tapi juga garansi, juga proses pembeliannya dulu, juga proses layanan-layanan lain ya yang dipunyain sama Apple gitu, yang khusus spesifik Apple terutama, yaitu kan kita ngelihat itu adalah sebagai service dari Apple gitu ya. Jadi ya memang itu yang nanti akhirnya kita consider sebagai CX, customer experience. Gitu kira-kira, dan ini adalah ya sama sih sebenarnya, ini nggak cuma online ya di sini ya, nggak cuma online, sekali lagi ini juga sama. Kita ketika ngelihat sebuah barang itu nggak cuma ngelihat dari fungsinya doang ya, jadi nggak selalu kita ngelihat barang itu dari fungsinya doang, tapi juga ada nilai ini ya, value lain, value yang kita biasanya sangkutkan dengan sebuah image gitu ya terhadap sebuah barang. Ada psychological value atau psychological factors kalau di sini. Jadi sama aja sebenarnya. Kayak kita udah sering ya, kayak tadi ngomong Apple misalnya, lagi-lagi balik ke Apple, yang contoh yang paling saya kira cukup clear ya. Mungkin ada orang yang tadi ngerasa bahwa saya nggak bisa kerja kalau saya nggak pakai Apple gitu ya. Saya butuh prosesor M1 gitu misalnya. Saya butuh MacBook Pro dan lain sebagainya karena aplikasinya cuma ada di sana. Saya sebenarnya boleh bisa pakai apapun, pakai
PC yang lain, misalnya komputer yang lain, tapi yang penting bisa nge-serve aplikasi yang saya butuhin. Tapi saat ini itu hanya ada di MacBook misalnya, nggak bisa dilakukan di Windows. Nah, itu yang orang mungkin ngelihatnya hanya dari segi functionnya aja ya. Jadi bukan lebih ke image value-nya. Nah, tapi ada mungkin orang yang berpikir bahwa ya aku sebenarnya sama aja ya, mau pakai Windows sama aja, mau pakai Apple juga sama aja, sama-sama yang kerjaanku ya sebenarnya kerjaan-kerjaan ringan aja. Aku nggak harus pakai Apple MacBook atau MacBook Pro bahkan yang harganya mahal banget. Tapi aku beli MacBook Pro gitu. Ya biar ya keren gitu kan, MacBook Pro emang keren gitu. Kita nggak bisa memungkiri ada value yang seperti itu, ada image value yang bahwa kalau misalnya kita pakai MacBook Pro ya itu ya lebih keren gitu ya. Ada value kita sebagai orang kreatif dan lain sebagainya. Walaupun kita sebenarnya nggak pakai MacBook Pro-nya tersebut di batas optimumnya ya, paling kita juga pakai di kerjaan-kerjaan harian doang gitu. Nah itu juga ada yang beli kayak gitu ya. Ini kita nggak ngomong mana yang oke, mana yang lebih baik dan mana yang buruk, enggak. Tapi siapapun di setiap orang itu pasti akan punya dua faktor ini ya ketika membeli sebuah barang gitu. Kadang dia mungkin akan fungsional banget, kadang dia mungkin akan dua-duanya gitu ya. Dan untuk orang-orang yang, terutama orang-orang yang berduit ya, yang kaya, ya semakin ke image value tadi yang lebih ditonjolin gitu ya. Jadi itu juga tergantung dengan kemampuan dari masing-masing orang. Gitu kira-kira, dan ini adalah bagian yang terakhir ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya kita harus melihat konsumen ini ya, consumer journey, consumer decision making process tadi itu sebagai insight buat kita akhirnya untuk ngeset strategi yang cocok buat kita gitu ya. Jadi jangan sampai sebenarnya ada di customer experience itu ada bagian yang customer tuh ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak puas gitu ya. Itu dihindari sekali. Jadi makanya apa yang harus dilakukan ya, maka strateginya ketika di online ya kayak gimana. Misalnya kayak tadi, kalau misalnya kita jelek, misalnya kita adalah salah satu toko yang penjualannya cukup tinggi gitu ya, volumenya kita penjualan cukup tinggi di marketplace online gitu ya, sehingga kita untuk bisa merespons dari chat misalnya dari customer gitu, nanyain pesanan, nanyain barang ready atau enggak dan segala macam, karena pegawai kita mungkin baru kita doang gitu ya, atau baru berdua sama satu admin gitu, itu dianggap kurang, maka ya harus ada hal yang kita lakukan gitu ya, harus ada hal yang kita lakukan. Jadi jangan sampai produk kita bagus tapi layanan kita kurang dan orang pindah ke layanan lain hanya karena ngerasa layanan kita nggak oke gitu ya. Jadi mungkin ada harga yang sama yang kompetitor kasih gitu ya, sama-sama harganya misalnya 1.000, di komputer juga 1.000, tapi layanan kita dianggap kurang oke gitu ya, responnya lama dan segala macam. Oh, tadi akhirnya orangnya pindah ke yang sebelah gitu. Dan saya rasa itu adalah hal yang kita sebenarnya juga pernah alamin mungkin ya, sebagai customer juga pernah alamin, dan kita pernah lakuin itu. Kita geser ke penjual yang lain hanya karena kita nggak suka dengan cara seller tersebut berkomunikasi dengan kita gitu ya. Jadi dia sewot, dia segala macam gitu ya. Jadi itu kayak nge-reflect ke brandnya dia sebagai toko. Jadi itu sih kira-kira terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Jadi poin utamanya, basicnya adalah nggak ada yang secara prinsip berbeda antara di digital sama di tradisional ya. Kalau untuk dari perspektifnya customer ini tadi. Jadi customer decision making process tadi itu sama persis antara yang ada di online dan yang ada di offline atau tradisional gitu. Yang berbeda apanya tadi ya, di beberapa poin aja, terutama terkait tools, terkait tempat, dan terkait waktunya. Selain itu, basically secara prinsip itu sama. Mereka tetap harus nyari barang, mereka tetap harus nanti melakukan purchasing juga sama gitu ya, mereka harus bayar sama-sama ya. Dan mereka bakal nanti dapat barangnya, bisa mengevaluasi barangnya. Itu ya kira-kira dari saya. Jadi bisa karena cukup prinsip ya, jadi nggak serta-merta kalau kita ngomong digital tuh semuanya pasti beda sama yang tradisional, enggak gitu. Banyak yang sama bahkan ya, banyak yang sama. Makanya cukup tetap penting untuk kita belajar yang tradisional, nggak semuanya langsung masuk ke digital gitu, karena ya banyak hal yang beririsan. Oke, mungkin itu materinya. Ada yang mau komentar mungkin atau tanya, silakan.
Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan dengan tugas. Tugasnya nggak susah ya, tugasnya cuma satu sebenarnya dan gampang. Kalian cukup buat flowchart aja ya. Flowchart itu kayak gimana? Diagram alir ya. Itu nanti bisa dicek di YouTube ya. Flowchart itu gimana cara ngebuat flowchart yang bagus. Nah, itu satu tugas tersendiri ya sebenarnya. Sub tugasnya ini. Jadi memang nanti harapannya flowchart yang kalian buat itu udah oke ya. Flowchart ini ada pakemnya ya. Jadi kita nggak ngebuat flowchart itu asal-asalan. Jadi setiap bentuk itu merepresentasikan jenis dokumen atau jenis proses tertentu. Jadi makanya nggak boleh sampai salah gitu. Misalnya kita pakai belah ketupat gitu, itu menunjukkan apa? Menunjukkan decision ya, menunjukkan yes or no gitu misalnya. Kemudian kalau misalnya dokumen itu bentuknya kayak gimana dan segala macam. Nah itu nanti kalian bisa search secara mandiri ya, gimana cara ngebuat flowchart. Jadi biar sekalian di sini, kalau misalnya yang belum pernah buat flowchart, biar sekalian paham gimana caranya buat flowchart, karena nanti di tempat kerja itu hal yang umum ya kita buat, yang sering kita buat lah flowchart itu. Nah, flowchart-nya tentang apa? Flowchart-nya adalah tentang tadi ya sebenarnya yang saya tanyain, kayak yang tadi dijawab sama beberapa teman-teman ya. Itu ngegambarin flowchart-nya kalian sebagai konsumen di sebuah marketplace ya, di sebuah e-commerce app gitu, entah itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terserah yang manapun, lokal boleh, internasional boleh, yang penting kalian pernah, lebih bagus lagi kalau yang paling kalian suka gitu ya. Jadi mungkin kalau yang paling sering dipakai adalah Shopee ya, Shopee yang dipakai. Kalau Tokopedia, Tokopedia yang dipakai gitu ya. Itu nanti dijelasin dengan sebuah flowchart ya, dalam hal decision making prosesnya. Jadi prosesnya kayak gimana. Jadi sebenarnya basically kayak yang saya tanyain tadi sih sebenarnya. Kalau kalian nyari barang tuh kayak gimana sih biasanya gitu. Tapi dijelasin di sini dalam bentuk flowchart. Mulai dari information search sampai dengan product choice ya. Jadi evaluation-nya nggak perlu karena ya saya cukup pengen ngerti proses ketika ada di app-nya itu, apa yang kalian lakuin gitu. Jadi lebih ke flowchart-nya itu aja. Flowchart itu biasanya cuman satu lembar ya, jadi nggak perlu berlembar-lembar. Jadi harus udah ngedeskripsiin dalam satu halaman doang gitu. Yang jelas flowchart-nya nggak boleh terlalu general gitu ya, nggak boleh terlalu cuman apa namanya selection of product terus kemudian purchase gitu doang ya nggak boleh ya. Jadi nanti dijelasin di dalam itu ada apa aja gitu yang kalian lakuin gitu secara detail. Biar bisa lebih real, maka kalian coba simulasiin itu secara mandiri gitu ya. Kalau kita ngebeli itu kayak gimana sih? Oke ini gitu ya. Habis ini kita kemana? Oh habis ini kita masih compare sama produk-produk yang lain gitu ya. Kita masukin favorit, ketika dimasukin favorit kita cek nanti favoritnya, di favorit nanti masih ada rekomendasi, kita masih ngecek lagi yang itu. Nah kayak gitu-gitu kira-kira itu ditampilkan di flowchart-nya. Jadi harapannya flowchart-nya bisa detail terkait dengan proses yang kalian lakuin ketika berbelanja di e-commerce app gitu ya. Nah ini kerjaan kelompok ya, jadi kerjanya tetap kelompok. Jadi sebenarnya kan di satu kelompok itu juga bisa beda-beda ya. Jadi bisa beda-beda, tapi nggak apa-apa nanti cukup dipilih salah satu dari kalian. Kalian sepakati aja nanti mungkin yang paling ideal adalah menurut saya yang paling sering belanja di online store ya, marketplace online itu siapa, itu mungkin yang lebih dipakai gitu menurut saya sih. Kalaupun enggak juga sebenarnya terserah kalian untuk menentukan siapa yang akhirnya dipakai. Cuman please nanti semuanya bisa berkontribusi ya di timnya. Jadi nggak boleh ada yang free rider gitu. Karena bisa jadi nanti pas presentasi juga saya minta dari siapapun yang presentasi. Gitu. Jadi nanti dipresentasiin di minggu berikutnya terkait dengan flowchart-nya tersebut. Jadi diingat bahwa cukup satu aja flowchart-nya, cukup satu halaman aja. Cuman itu bisa ngedeskripsiin dengan jelas ya. Jadi mungkin step-nya banyak. Walaupun cuma satu flowchart, itu step-nya mungkin ada bisa jadi 10, bisa jadi 20 gitu ya. Dan itu ada mungkin tambahin penjelasan-penjelasan kecil aja. Penjelasan simpelnya ya, nggak usah ditulis detail bahwa ini adalah ini gitu. Detailnya nanti disampaikan melalui presentasi aja. Oke, kira-kira itu ya tugasnya. Nanti di submitnya paling lambat H-1 kayak biasanya ya, sebelum jam 12 malam di H-1-nya berarti nanti di submitnya di ini ya, di linknya nanti saya share lagi di s.id submit ke Maeda. Ini adalah Google Form
Ya, Google Form-nya ini juga nggak saya kasih timer ya, karena ini buat ngumpulin semua tugas mahasiswa yang saya ajar gitu kan. Jadi nanti please dipatuhi batas waktunya ya, 2359 lah. 2359 itu adalah paling lambat gitu ya. Kalau misalnya lebih dari itu nanti ngumpulinnya ya saya kurangi nilainya. Oke, gitu aja ya. Jelas ya tugasnya? Ada yang tanyain mungkin? Permisi Pak. Oke, Vi. Jadi nanti itu yang dikumpulin di Google Form itu dalam bentuk PDF atau Word, Pak? Oke, PDF aja. Ya, jadi kalau ngumpulin tugas nggak tahu ya, mungkin preferensi dari dosen beda-beda. Tapi kalau dengan saya mending PDF ya, karena saya kan bisa ngecek dari mana aja, sekalian langsung saya coret-coret, saya kasih komen. Kalau PDF itu lebih gampang dibukanya gitu. Jadi ngerjainnya boleh pakai Word atau boleh pakai PPT juga boleh ya. Kalau memang nanti mending, kalau menurut saya sih mending langsung pakai PPT, karena kan yang nanti dipresentasikan di PPT gitu. Kalau Word kan nanti presentasinya bentuknya portrait gitu ya, jadi kayak kurang oke. Jadi mending langsung dibuatnya di PPT, nah tapi nanti di save-nya sebagai PDF. Jadi, biar saya bisa buka di device yang nggak harus melalui komputer juga. Oke? Berarti minggu depan itu tugasnya membuat flowchart tentang decision making, consumer decision making tadi ya Pak? Terus nanti presentasinya sama kayak minggu kemarin berarti diacak lagi gitu ya Pak ya? Acak. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Vi. Yang lain ada pertanyaan? Belum ada. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanya di grup ya, atau kalau malu-malu bertanya ya nanti dititipin ke Vivi pertanyaannya gitu. Walaupun harusnya nggak perlu malu-malu ya, langsung aja tanya di grup, nggak masalah. Oke, itu aja dari saya ya untuk pertemuan kita kali ini. Thank you semuanya yang udah hadir di kuliah yang pagi-pagi banget. Sampai ketemu nanti di pertemuan di minggu depan ya. Ya nanti presentasi, pokoknya disiapin aja presentasinya, dan nanti kalau ada materi yang lain nanti akan saya sampaikan secara asinkronus ya melalui YouTube. Gitu semuanya. Thank you. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ya. Demikian dari saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Bye-bye, pamit ya.